Selamat Malam, malam kok, apa kabarnya? kabar baik, Kabar baik ya kok ya. Oke, sehat ya kok. Wih, ini sehat. berkedip-kedip tadi kok. Lagi nyari ini loh, filter yang blur kok nggak ada. Oke, thank you banget kok ya buat waktunya. Aku yakin kok Berat ini pasti sibuk ya, tapi mau Sama-sama, nggak apa-apa. meluangkan waktu bersama Sukor Sekuritas untuk bisa memberikan insight dan juga tentunya edukasi ya kita bilang buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini begitu. Di Surabaya aman kok, nggak Aman, hujan ya. hujan Di tapi sini nggak lagi badai. hujan badai kok di sini ya. Jadi ini mungkin ada teman-teman yang nonton dari Jakarta juga mungkin lagi stuck kali ya, belum bisa pulang. Jadi mungkin nonton aja live malam ini juga begitu. Hujan normal di sini, hujan normal. Hujan normal. Oke. Jadi kok tadi di awal aku udah mention ya ke teman-teman gitu kan dan mereka juga mungkin sudah tahu juga ISG kita kan terkoreksi ya kok 0,2%, 0,25% hari ini dan kalau kita lihat secara 5 hari begitu ya di minggu ini kita juga ISG terkoreksi gitu ya hampir 2%. Nah kira-kira dari Kobernat bagaimana nih melihat pergerakan market kita selama hari ini atau mungkin selama 1 minggu ini kok boleh dicerahkan? Oke, kalau kita lihat closingan dari minggu lalu itu kan sebetulnya ISG masih so far so good ya. Ada Ya, di 8250 ke atas, itu ya, kita tes higher high sebetulnya. ya. Kita udah berhasil break resist kuat dan berhasil menyentuh all time high dari IHSG ya. Hmm. Terus hari Senin itu kan tiba-tiba ada sedikit gempa kecil lah ya. Ini untuk ketiga kalinya Mhm. saham Konglo kan jadi penyebab gempa di Ya, IHSG. ya. Salah satu penyebabnya kita semua udah tahu, udah sering dibahas orang juga karena ada rencana perubahan threshold MSCI terhadap Hmm. perhitungan free float. Ya. Itu otomatis saham-saham Konglo yang dianggap mengejar indeks Hmm. dianggap menjadi lebih susah untuk masuk ke indeks sehingga orang khawatir Hmm. bahwa saham ini tidak lanjut dinaikkan dan akhirnya selesai. Makanya akhirnya Hmm. banyak orang yang buang Hmm. dan membuat IHSG terkoreksi lebih dari 3%. Hmm. Itu sampai IHSG tes ke area breakoutnya di 7950. Hmm. Tapi kita berhasil mantul, tutup di 8.100-an sekian, Hmm. dan sampai sekarang. Nah, sebetulnya IHSG ini kalau kita lihat secara teknikal, ini tuh masih dalam uptrend kuat ya, karena kemarin Hmm. pun tes 7950 juga hanya jarum, tutup di atas, setelah itu besok-besoknya juga nggak ada lower low, dia malah tes lebih tinggi lagi, gitu kan, jadi higher high, Hmm. dan ada potensi sih tetap melanjutin penguatannya. Jadi kalau Hmm. sekarang kan memang agak sideways di 8120 sampai Ya. 82 8250 ini wajar Hmm. karena kemarin tuh break 8250-nya menurut saya malah kecepatan. Memang ya Hmm. harusnya tutup gap dulu. Tutup gap cuma kemarin karena tutup gapnya pakai sambung low pasti kan Hmm. ada overshoot ke bawah ya. Hmm. Tapi yang penting kan 7950-nya kejaga, mantul. Ya, ini kita menuju bullish pattern-nya IHSG sih sebetulnya. Hmm. Jadi target saya sih akhir tahun nggak muluk-muluk, bukan Hmm. 9.000 kayak Pak Purbaya, tapi 8.600 sepertinya possible. Hmm. Seperti itu. Dan untuk mencapai 8.600, sepertinya sih itu kombinasi LQ45 sama saham Konglo beberapa ya, nggak Hmm. semua. Karena dengan banyaknya jegalan-jegalan yang ada sama saham Konglo ini, Hmm. ya kita harus lebih selektif terhadap saham Konglo. Nggak semua saham Konglo bisa naik secara irasional seperti bulan-bulan sebelumnya. Hmm. Dan untuk para investor yang baru masuk ke pasar modal sejak 2025, mungkin standar mereka itu kenaikan saham adalah saham Konglo gitu kan, di mana sehari bisa plus 5%, 4%, Ya. 6%, 10%. Itu siapkan tahun depan nggak akan lagi seperti itu. Ya. Pergerakan saham normal itu ya kalau ngelihat Adaro selama ini Hmm. sideways lama 2 bulan 3 bulan baru naik pelan-pelan turun, ya itulah saham yang normal. Jadi bukan Hmm. Adaro yang lemot. Adaro itu saham normal, Medco itu saham normal, NCKL Hmm. itu saham normal. Jadi Hmm. mindset kalian yang pingin semua saham itu selalu jalannya kayak saham Konglo itu dibuang, karena kalau nggak gitu Hmm.
kalian pasti nggak akan bisa adaptasi sama ritme ke depannya. Hmm. Kayak Ya, ya. gitu. Jadi harus Oke. siap nih. Ini bukan hanya flow-nya yang berubah, Hmm. bahkan ya kita kalau bilang ya, ritmenya juga akan berubah. Karena Hmm. cara mainnya totally different gitu loh. Barang-barang yang free float-nya rendah, Hmm. barang yang di corner dengan Hmm. barang yang memang barang publik normal, itu cara mainnya beda. Kayak gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, thank you kok ya untuk penjelasannya. Jadi ini menarik ya. Tadi kok Bernard juga ada mention mengenai ada ritme-ritme yang mungkin berbeda dari bulan-bulan sebelumnya ya. Dan buat Betul. teman-teman juga yang baru mulai trading atau lompat ya, atau nyemplung di dunia pasar modal, jadi harus bersiap atau bisa dibilang juga belajar ya untuk mempelajari ritme-ritme baru ke depannya, begitu ya kok ya. Betul, jangan Ya. kaget loh kok lemot banget. Waduh, nggak asik Hmm. nih, nggak cuan-cuan. Padahal sebulan dapat 1% aja itu udah lebih dari deposito gitu kan. Ya, 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 ya. Itu yang suka dilupain ya. Kalau kadang-kadang kita bikin Betul, standarnya ekspektasinya itu seminggu 5% gitu loh. 3 hari kali kok. Oke, Iya, kalau bisa mah sehari 10% gitu kan. Ya oke, itu oke. ekspektasi yang harus dibuang gitu loh. Oke kok. Jadi dari Koberat kira-kira ada nggak mungkin pesan-pesan atau yang bisa di-share nih buat eh, holder saham-saham Konglo nih gitu ya, atau juga bisa dibilang yang mungkin universe-nya itu masih di saham Konglo karena baru mulai begitu kan, ada nggak kira-kira dari Ko Bernard edukasi atau apa ya, bisa dibilang semacam insight lah yang bisa di-share nih kira-kira untuk bisa memposisikan dirinya ke depan, apa yang harus diperhatikan gitu atau dipelajari. Pokoknya yang selalu saya pesenin sama Joe juga mungkin sampai bosen, ikut Ya. pesta boleh, jangan sampai pestanya selesai kita masih Hmm. hangover, ketiduran, terus akhirnya kita Hmm. cuci-cuci gitu kan. Jadi main saham Konglo kita harus tahu, nggak boleh denial ya. Hmm. Jadi pertama kita harus selektif nih, nggak Hmm. semua saham Konglo akan bertahan. Itu Hmm. for sure. Ya. Saham-saham Konglo yang story-nya udah selesai, udah masuk indeks kanan kiri, udah nggak ada M&A lanjutan ya itu udah most Hmm. likely done lah, gitu Hmm. kan. Saham Konglo yang cuma naik karena ikut-ikutan sekedar Konglo itu done lah, Hmm. udah nggak ada Hmm. urusan lah. Yang dicari sekarang yang benar-benar yang memang ada potensi M&A. Itu pun M&A in the end paling market cuma nunggu sampai bulan Januari. Setelah itu apa? M&A lu ada implikasi ke result nggak? Kalau Hmm. M&A lu banyak caplok kanan kiri, beritanya masif tapi result gitu-gitu aja, Ya, ya ya, in the end juga pasti akan terkoreksi gitu loh. ya. Jadi kalau saya bilang siap-siap saham Konglo yang nggak ada isi, Hmm. itu siap terkoreksi kayak saham tech tahun 2022 yang nggak ada Ya, isi. baru mau dimention ya, ya, betul, betul. Betul, kayak Ya, gitu. ya. Bahkan saham tech yang kita ngomong ada isi pun kalau valuasi mahal, ya akhirnya terkoreksi juga ke Hmm. harga yang dianggap wajar oleh pasar gitu kan. Ya, ya. Kayak gitu. Jadi ya itu bukan nggak mungkin. Kayak gitu. Hmm. Jadi kita harus tahu, oke, sekarang motivasinya owner ini apa? Oke, ownernya masih bermotivasi untuk menjaga market cap karena apa? Kalau memang masih ada motivasi di sana, kuncinya saham Konglo ini kan yang tergantung yang jaga, karena ini kan barang di Hmm. corner gitu kan. Hmm. Mungkin sedikit berbeda dengan saham tech itu apa? Saham tech itu kececeran di market, Hmm. nggak terlalu di corner gitu kan. Hmm. Kececeran di market, cuma karena hype-nya ada, naikinnya enteng gitu kan, satu arah. Ya. Tapi begitu turun, satu arah juga. Hmm. Karena semua berlomba-lomba untuk turun seperti itu. Nah, kalau saham Konglo ini harusnya flow sih dikuasain oleh Hmm. owner. Nah, tinggal owner ini beneran mau jaga apa enggak. Hmm. Kayak gitu. Takutnya ada owner yang memang malah sengaja markdown gitu loh. Malah ada Hmm. turun, malah sengaja, seneng. Bisa bebek lagi di bawah, dia udah jualan di atas gitu kan. Sekalian seret ke bawah gitu kan. Ya, ya, ya. Wah, ini menarik ya nih ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa kalian yang belum lompat gitu ya di dunia investasi di saat bubble, tech bubble gitu ya, kok ya. Di mana Betul. lebih banyak menjual berita itu banyaknya menjual prospek, tapi tadi kan Koberat bilang result ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada banyak saham Konglo yang mungkin banyak prospek, mungkin corporate action semua, tapi akhirnya nanti di Q1 tahun depan mungkin mulai pertanyaannya adalah resultnya apa gitu Koy, dan itu Betul, tentunya akan betul, betul. Udah akan setahun ya. nih dikasih waktu untuk M&A. Hmm. What next?
what's the Ya. result? Ya, ya, ya. Oke, Kayak sip. gitu. Teman-teman di sini ada beberapa yang udah nanya, nanti boleh diambil ya pertanyaannya kan, boleh diketik aja dulu sebelum kelupaan pertanyaannya, nanti aku coba ambilin satu-satu ya. Tapi sebelum kita ambil pertanyaan, kita coba bahas dulu sedikit ya teman-teman ya mengenai topik malam kita hari ini. Oke, kok sebelum kita masuk ke Halloween Effect, aku mau nanya sedikit nih, aku pengen tahu pendapatnya Ko Berat mengenai suku bunga The Fed nih kok kan, baru kemarin ya, Pak 2 hari lalu ya tuh. Ya kan, ada cut gitu ya, itu kan mungkin sudah price in kali ya dengan market, tapi ada tanggapan nggak nih dari Koberat reaksi market melihat suku bunga ini kok? Oke, sebetulnya kan H-2 minggu pun kita udah tahu itu pasti cut rate gitu kan. Hmm, Jadi market di US stock market sendiri kan sebetulnya udah pricing in. hmm, Dan sekarang yang masalah itu bukan hari cut rate-nya, tapi hmm, waktu cut rate itu si Powell kasih arahan apa. hmm, Nah, kemarin itu kan di cut rate yang pertama ya, Powell kan arahannya dovish masih ada 2 kali cut, hmm, makanya marketnya kan bergairah dan lanjut naik. Tapi ya, kan kalau yang di kemarin ini arahannya Powell kan sedikit berbeda. Dia merasa inflation sticky, which is hmm, inflation selalu sticky. hmm, Inflation itu nggak akan bisa turun gitu kan. hmm, Dan dia juga menyalahkan masalah karena adanya shutdown Amerika sehingga data-data terlambat dia nggak bisa buat keputusan yang hmm, bisa representatif ke market gitu kan hmm, takutnya. Jadi dia lebih berhati-hati dan mungkin tidak akan ada penurunan lagi di bulan Desember. hmm, Jadi kalau menurut saya kita harus lihat dasarnya. Dari hmm, awal kan dia bilang tenaga kerjaan Amerika ya hmm, juga gitu-gitu aja, arahnya juga melemah gitu kan. ya, Terus kalau kita ngomong inflasi, ya harusnya inflasi Amerika ya kita udah tahu nih selama setahun hmm, terakhir sideways, nggak hmm, ada perubahan yang berarti dari inflasi Amerika. hmm, Terlepas bahwa Trump sudah memberlakukan tarif ya, ya, ternyata tidak ada lonjakan inflasi yang cukup signifikan. Banyak hmm, yang bilang, oh ya karena ini masih front end loading nih, semua hmm, menghindari tarif, jadi cepat-cepatan stok barang, jadi sekarang masih barang stok yang kemarin nih sebelum hmm, tarif naik nih. Tapi data Amerika nggak menyatakan seperti itu. Data Amerika menyatakan bahwa pendapatan dari tarif itu udah kerasa. hmm, Berarti harusnya barang-barang yang beredar sekarang adalah barang-barang yang dengan tarif gitu kan. ya, Ternyata nggak secepat itu ke pass on. Jadi menurut saya sih kenapa kok seperti itu ya kemungkinan memang daya belinya agak berkurang, employment hmm, rate-nya juga melemah gitu kan. hmm, Jadi kalau boleh dibilang ya harusnya Amerika masih akan melanjutkan another cut rate. Tinggal hmm, kita lihat di Desember realisasinya gimana. Dan setelah Amerika melakukan cut rate bulan ini, Oktober, harusnya hmm, sih Indonesia ngikutin ya sekali lagi. ya, Seperti itu. Jadi kalau saya lihat sebetulnya arah makro ke depan itu monetary policy udah nggak ada. Arahnya itu udah easing ya. Arahnya itu hmm, udah easing. Itu juga Amerika udah keluarin statement. Dia juga selesai untuk QT ya. Selesai untuk QT. Dia selesai untuk menjaga neracanya dan mulai mau buyback bond lagi ya. hmm, Seperti itu. Jadi arahnya sih jelas, nggak ngomong jelas-jelasan mau QE, tapi arah-arahnya itu udah QE. Dan hmm, kalau kita lihat dari semua cycle saham Amerika, setiap ada QE penambahan uang beredar di masyarakat, itu pasti bursa sahamnya bergairah. Tinggal hmm. sampai kapan overheating sebelum turun. Udah itu aja. Oke, jadi ini bisa diperhatikan ya sama teman-teman ya. Jadi dari yang Ko Bernard mention ya jelaskan, berarti prospeknya menarik lah ya Ko ya buat instrumen kita Betul, ya Ko ya saham ya. betul. Oke, siap. Oke, ini rame ya yang udah mulai bertanya. Teman-teman yang baru join juga selamat datang ya. Kalau misalnya kalian terlewat atau mungkin nggak bisa nonton sekarang, jangan khawatir. Ini Instagram Live-nya kita rekam. Jadi nanti akan di-upload setelah Instagram Live ini selesai ya. Jadi nanti kalian bisa nonton. Tadi dari awal Ko Bernard ini ada banyak menjelaskan tanggapan Ko Bernard mengenai market kita sekarang dan view-nya gimana ke depannya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, Ko ini kita membahas mengenai Halloween Effect nih ya. Menarik ya. Waktunya buy or sell. Cuma sebelum kita jauh ngobrolnya nih, kok kira-kira kan mungkin ada teman-teman yang belum pernah mendengar kali ya Halloween Effect ini apa kok gitu dan hubungannya apa dengan sell in May and go dan mungkin pertanyaan selanjutnya apakah ini
teraplikasi ke bursa kita gitu kan. Karena ini kan sebenarnya kan lebih ke bursa Amerika ya biasanya untuk kalau netek ini. Tanggapannya Ko Berat gimana nih Ko? Ya di kita sih nggak terlalu relate ya kalau menurut Hmm, saya ya. Itu hmm, just another statistik lah kalau hmm, bagi saya. Tapi yang jelas kalau kita ngomong window dressing di akhir tahun harusnya tahun ini ada hmm. kayak gitu. Oke, oke, siap. Dan menurut Ko Bernard juga sekarang gimana nih melihat let's say Q4 di akhir tahun ini kira-kira kan tadi Ko Bernard udah mention ya 8.600 ya untuk ISG ya. Betul, betul. Untuk ke 8.600 di 8.600 ini kira-kira apakah ada sektor-sektor tertentu yang mungkin lebih menguntungkan dengan keadaan makro dan mikroekonomi juga yang terjadi sekarang atau mungkinan situasi atau keadaan itu akan sama seperti yang sekarang kok. Gimana nih tanggapannya? Oke, sebetulnya kalau kita lihat result yang keluar di Q3, kita itu udah Hmm, ada bayangan kok. hmm, Yang saya selalu ngomong ke warga 88 saya sih, hmm, kita wajib liatin LQ45 dan heavy on commodities. hmm, Jadi kenapa? Kita tahu inflation is sticky. Kalau inflation sticky, itu hedging inflation pasti harus ke commodities. hmm, Nah, itu juga implied kok. Kita lihat semua result perusahaan-perusahaan komoditas yang keluar, nggak ada yang jelek, hmm, nggak ada yang turun. ya, Mau ADMR, mau yang sektor coal, mau hmm, Medco, sektor oil, hmm, sektor coal apa ITMG oke lah agak kontraksi gitu hmm, kan. Mau model kayak BRMS, sektor emas-emasan, Antam, hmm, semua nggak ada yang jelek gitu loh. ya, Dan saya percaya memang yang namanya komoditas ini hedging terhadap inflasi. Jadi kalau kita mau main di barang-barang LQ45, ya hmm, saya sih paling utama mainnya komoditas dulu. Nah, hmm, setelah komoditas, barulah kita lihat, oke, ini kira-kira yang mau buy on weakness untuk hmm, consumer and retail ini apa ya kira-kira kayak gitu. ya, Tapi consumer and retail ini kan bukan barang yang dar-der-dor gitu loh. hmm, Jadi kalau kita ngomong yang bisa bantu indeks ya lebih dar-der-dor komoditas gitu kan. Jadi hmm, mungkin kalau LQ45 lebih spesifik komoditas, mungkin bareng bersama beberapa saham konglo yang bisa gerak. Itu yang bakal bantu ngangkat IHSG. Beberapa ya, bukan ya, semua saham konglo bisa gerak. ya, Kayak ya. gitu. Oke, beberapa ya. Dan tadi aku juga mau bantu mention sedikit ya teman-teman. Kalau Bernard ada mengatakan bahwa jangan persepsi kita ke depannya selalu pergerakan harga saham itu sama dengan saham-saham konglo yang terjadi di beberapa bulan ke belakang ya teman-teman ya. Betul. Jadi jangan sampai ekspektasi kalian itu mengkhianati strategi trading kalian ya teman-teman ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Itu nonton di awal tuh ya. Jangan lupa nanti kalian nonton rekamannya. Oke, kok kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang ada malam hari ini ya. Lompat-lompat dikit sambil mungkin nanti juga Boleh. ada pertanyaan dari aku ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibon. Pertanyaan mengenai IPO PJHB nih kok. Kalau dari Kobera sendiri ada tanggapannya nggak mengenai perusahaan ini nih yang mau melantai nih kok? Terus terang saya IPO sampai sekarang dari 2021 saya kasih rekomen IPO itu belum pernah ada rekomen saya yang nggak naik. Wih. Jadi saya nggak semua IPO saya ikutin, tapi Hmm. hit rate-nya masih 100% nih IPO. PJAB nggak masuk. Oh, do. Oke, Bukan berarti teman-teman. nggak bisa naik ya, cuma Ya, saya ya. merasa kalau saya nggak merasa good enough and safe enough, Hmm. ngapain sih kita betting ke IPO? Mungkin ada lah beberapa orang yang merasa, oh iya aku dari IPO bisa cuan banyak. Berapa gede sih Hmm. dapatnya? Hmm. Ya maaf-maaf kata nih, Hmm. kita taruh nih katakanlah nih 100 miliar dapat paling berapa sih? 1 miliar Hmm. kurang paling 500 juta, Ya. ya kan? Itu Hmm. 100 miliar kalau diputerin sendiri aja udah berapa? Hmm. Kayak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi katakanlah lu mau baker juga sebetulnya itu bakernya nggak baker amat gitu loh. Hmm. Oke, sekarang lebih kecil 1 M, lu dapat paling berapa? 10 juta. Hmm. Mau baker 3 kali lipat, dapat 30 juta gitu kan. Padahal uang 1 M buat trading dapat 30 juta, 3% itu ya mohon maaf ya mungkin 1-2 hari aja dapat gitu kan. Ya. Ngapain kita harus ikut IPO yang menurut saya kita Hmm. nggak terlalu yakin gitu Ah. aja.
Ya, saya kalau ikut IPO berarti saya yakin perusahaan, saya yakin ini kemungkinan besar naik, dan kadang ya buat happy-happy aja ikut aja, tapi nggak bukan jadi tujuan utama untuk cari duitnya di sana. Nah, oke. Ini aku suka nih ya jawabannya ya teman-teman ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita suka terbawa euforia IPO ya, harga saham pasti naik terus siap-siap jual cepat gitu ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin mau ada pertanyaan lebih lanjut kali ya. Kira-kira kan tadi Koberat mention IPO recommendation-nya 100% nih ya teman-teman ya. Bisa mungkin Soalnya nanti, pilih-pilih cuy, iya nggak semua betul. diajar. Nanti DM aja ya ke Instagramnya Koberat kalau misalnya mau ikut komunitas Ya apa kok video warga lah, video itu 88. ikut lah, terus Nah, kita ngomong yang si Superbank itu ikut lah, itu pasti naik, naiknya ya seberapa ya. banyak nggak tahu, yang jelas pasti Ya. naik, kayak Oke. gitu. Siap. Ya, kita lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya ya. Ini teman-teman, Yes. aku kasih sedikit disclaimer ya. Ini Kobernet bisa marah nih ya kalau pertanyaan kalian terlalu tanya harga dan target ya. Jadi kita coba sekarang kita belajar ya teman-teman ya, melihat market juga nih ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, dari Friendly, Niko, nanya tentang BRMS kok. Izin nanya terkait BRMS karena Mas sideways meski Fed cut rate, lalu potensi masuk MSCI gimana harganya? Apakah sudah pricing? Tanggapan umum boleh juga kok. BRMS itu udah jauh di atas thresholdnya dia. Thresholdnya dia itu cuma 540. Hmm. Jadi dia mau jungkir balik, mau koprol depan, koprol belakang, dia itu udah pasti masuk MSCI. Oh, Itu udah jelas. Setelah MSCI, kemungkinan besar ada upgrade dari FTSE. Itu udah jelas. hmm. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau nanya kemungkinan masuk MSCI gimana, 100% masuk itu. Udah jauh di atas threshold. Kalau brand masih 50-50 ya. Oke. Brand masih 50-50 ya teman-teman ya. Tadi ada yang nanya nih ya, biar sekalian udah kejawab juga ya. Ya, brand masih Oke. 50-50 karena Mm-mm. memang ada chance karena dia kan nambah free float terus ya. Hmm. Akhir-akhir ini kan memang free floatnya bertambah terus. Sehingga mungkin acuan harga yang target 10-11 ribu itu kalau memang free float ini diakui ya mungkin bisa turun ke 8.500 9.000 gitu kan. Tapi 50-50 lah. Hmm. Kalau contender terkuat BRMS sih. Oke, siap. Oke, ini menarik nih ya. Ada pertanyaan lanjutan lagi kok ya dari belajar cuan saham. Saya baru masuk market 2022. Mau nanya apakah fenomena Konglo ini pernah terjadi sebelumnya? Kalau sudah, endingnya itu seperti apa? Dan apakah fenomena Konglo kali ini akan berakhir sama? Gimana nih kok tanggapannya ini? Menarik nih Sebenarnya kok. tadi udah terjawab sih. Belajarnya Ya, ya dari, kalau dari 2022 kan udah bisa ya. lihat Samtek. Hmm, Mau apapun judulnya, mau bubble saham tech kayak mau bubble saham Konglo kayak hmm, mau bubble-bubble yang lain kayak mau bubble saham tuyul kayak endingnya sama. Ya nggak bisa present number ya jadi abu gitu loh. hmm. Mau sekarang naik 20-30 kali lipat, mau balik lagi ke harga awal juga bisa. Kayak gitu. Jadi jangan dikira yang udah naik tinggi nggak bisa gitu, balik lagi gitu kan. Jangan dikira, oh MLPT dari 2.000 naik ke 80.000 masa bisa balik 2.000. Nobody knows. Iya kan? Itu Ya, nggak ya. ada yang tahu gitu loh. Sedangkan track recordnya si owner aja pernah buat saham 20.000 ke bawah 1.000 gitu loh. Hmm. Itu track record nyata dari owner yang sama gitu kan. Jadi ya nggak ada yang tahu. Ya. Dan menurut saya possibility-nya ya pasti ada sekali. Hmm. Karena gini loh, ini semua kan masalah hype. Ini semua masalah Ya. sahamnya di corner. Oke, sahamnya di corner oleh owner. Ownernya udah mencapai keinginannya untuk dapat duit di indeks. Kasarnya gini, mungkin Hmm. modal dia itu aslinya cuma 1T. Hmm. Digelembungin jadi 50T. Ya. Berarti kalau dia keluar di katakanlah MSCI cuma dapat 1-2%, sebetulnya kan Hmm. modalnya dia udah balik tuh. Hmm. Dia udah dapat modal dari ini kan, berarti kan sisanya tinggal cuannya aja. Ya. Iya kan? Karena dia udah dapat cashback dari MSCI karena dia udah ngedam barangnya ke MSCI, udah dibeli MSCI, duitnya diambil, dia ngedam semua. Sisanya kan tergantung itikat by owner, mau tetap Hmm. dijaga apa dibiarin. Nah, Hmm. kalau dibiarin
itu orang-orang yang FOMO udah nggak ada yang angkat lagi ya kan pasti cut loss. Cut Hmm. loss udah nggak ada yang jaga di bawah ya pasti habis. Tinggal dikejar ya. Iya, itu yang kejadian kok sama Arto contoh real Ya. itu. Hmm. Kepentingannya selesai, buang di MSCI selesai Hmm. ke 1.300 dari berapa tertinggi 19.500 Hmm. kayak gitu. Jadi bukan tidak mungkin, semua mungkin. Ya. Oke, ini ya belajar cuan saham nih. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan gini bagus ya teman-teman ya, membantu kita melihat helikopter view juga ya. Jadi tidak hanya terpatok ke target sahamnya di angka berapa nih. Aku mau aja tanyain ya teman-teman ya, cuma ntar kalau Bernard marah nih ya. Jadi susah kita ya. Kita susah Enggak, paling bersama. nggak dijawab. Oke. Ini ada pertanyaan dari Melvina Alfreda ya. Nah, Dia bertanya, kok pendapat mengenai isu krisis 10 tahunan 98, 2008, 2018, 2028 kok. enggak Gimana? ada 10 tahunan. 2018 Nggak itu ada krisis ya. apa? Nah, Enggak ada. Cuma kalau 100 tahunan ya boleh lah diwaspadai 100 tahunan. 2029. Oke, Nah, siap. karena gini, Hmm. sebetulnya dulu saya pernah bahaskan, Amerika itu potensi debt crisis di Hmm. 2026. Hmm. Karena waktu itu kan Powell sticky, nggak mau nurunin suku bunga. Kalau ini terus-terusan pada suku bunga yang tinggi, katakanlah Hmm. Fed rate di 4,5%, itu Hmm. artinya semua hutang Amerika yang jatuh tempo di 2005-2026 harus Ya. di roll over kurang lebih di 4,5% kan, Joe? Hmm. Hmm. Nah, kalau itu kejadian, kita tahu existing budget dari Amerika itu 14% APBN-nya itu udah digunakan untuk bayar utang. Hmm. Di mana 14% itu untuk bayar bunga utang dengan rate 2,5 sampai 2,7 average. Hmm. Nah, kalau naik ke 4,5 average, itu berarti dia harus makan hampir 2 kali lipat dari APBN-nya dia. Hmm. Sedangkan APBN dia ini udah nggak bisa gerak. Yang bisa di-cut itu cuma social welfare Hmm. atau militer. Kalau militer di-cut, itu snowball efeknya juga gede. Hmm. Apapun yang di-cut untuk bayar utang, efeknya apa? Ekonomi Amerika akan melambat. Semakin banyak yang di-cut, ekonomi Amerika akan semakin Hmm. melambat. Kalau kontraksinya terlalu cepat, pasti resesi. Hmm. Pasti marketnya akan gejolak. Nah, ternyata kan ini pelan-pelan udah di-cut nih. Dan menurut saya sih targetnya pasti tetap dia akan roll over bunga di kisaran mungkin Hmm. 3,3 sampai 3,5. Berarti Ya. kan naik sekitar berapa persen tuh dari 2,5? Hmm. 20-30% ya. Dari Ya. 2,7 ke 3,3, 3,5 gitu kan. Hmm. Katakanlah 30%. Itu kan dia masih bisa silat tuh mana aja yang mau dikurangin gitu kan. Ya. Penurunannya tidak akan sedrastis persepsi awal. Sehingga Hmm. kemungkinan untuk debt crisis mungkin akan bisa sedikit terdelay. Nah, Hmm. masalahnya delaynya sampai kapan? Kalau ini terus-terusan seperti ini, dia walaupun hanya naik 20-30% burden untuk bayar bunganya, tapi kan namanya melambat. Kalau melambat terus-menerus, ya pasti nggak bagus gitu kan. Betul. Kayak gitu. Walaupun suku bunga rendah kan belum tentu perusahaan nggak bisa tahan gitu kan. Kalau memang ekonominya melambat gitu kan. Ya. Seperti kata Pak Purbaya, mau suku bunga berapapun kalau ekonominya nggak jalan ya nggak jalan gitu kan. Hmm. Yang penting kan jalan dulu ekonominya baru suku bunga kan gitu. Ya. Ya. Jadi itu nanti akan dialami oleh Amerika. Mau suku bunganya di-cut sampai berapapun, in the Hmm. end, kalau memang nggak gelinding ya nggak gelinding. Nah ini yang kita waspadai nih. Hmm. Ketika kita mulai merasakan perlambatan di Amerika, kemungkinan kan emerging market akan kecipratan flow karena mungkin duitnya akan pindah dari Amerika yang melambat ke emerging market yang akan menurut saya malah ada percepatan gitu kan. Hmm. Tapi melambatnya sampai mana? Kalau Amerika melambatnya ke terusan, ya itu Hmm. arahnya hati-hati. Ya. Kayak Ya. gitu. Itu mungkin nanti yang bisa jadi trigger di 2029. Seperti Hmm. itu. Oke, thank you banget nih ya, Ko Bernard kasih sedikit one-on-one bagaimana kita melihat makroekonomi ya teman-teman ya. Tapi kita juga mau menyarankan, mendorong teman-teman juga untuk terus belajar ya. Kalian sering-sering googling gitu ya, baca-baca berita juga ya. Oke, kita lanjut lagi kok. Ini aku mau pilih yang ini dulu nih ya. Friendly, friendly AP nih kok ya. Kayak dia pertanyaannya berusaha trying to make sense nih kok ya. Jadi boleh dibantu nih.
Kalau Konglo buang barang sampai bawah gitu kan bikin reputasi beliau turun kok. Apakah kemungkinan itu ada mengingat bangun reputasi kan susah. Gimana tuh kok Nggak tanggapannya? semua orang care kok sama reputasi. Ah, Emang yang tadi saya ceritain dari 20.000 ke bawah 1.000 itu care sama reputasi. Semua orang juga tahu kok dia siapa. hmm. Sekarang goreng barang dari 2.000 ke 80.000 aja orang lupa. Nanti kalau 80.000 dibalikin 2.000 baru orang inget lagi. Reputasi di Indonesia itu segampang itu. Jangan khawatir. Hari ini kamu dimaki-maki, besok kamu kasih cuan juga hilang. Nggak Setuju, ada. setuju. Semua reputasi bisa dibeli di Indonesia. Ngomong Konglo ada reputasi, ya di bisnis iya. Ya kan? Tapi di saham, ya sorry to say ya. Yang di saham juga mungkin yang korbannya udah ini, udah berguguran dulu, udah nggak balik gitu kan. Kayak Oke, gitu. siap. Nah, ini menarik ya. Jadi ini membuka, hopefully kita bisa melihat bagaimana keadaan di lapangan ya, teman-teman ya. Jangan Oke, terlalu kita idealis. ya idealis betul. Ya idealis ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Vincentius. Izin bertanya kok untuk sektor green energy tahun depan gimana ya kok? Sama titip satu khususnya Adro gimana nih kok? Kan saya selalu bilang, mau green energy paling murah, ya Adaro. So far Hmm, paling murah. Result Q3 barusan keluar. hmm, Tanpa AAD, dia berhasil break all time high result lagi. Ya memang hmm, salah satunya didorong oleh ADMR juga ya. Dan ke depan kan ADMR juga udah produksi aluminiumnya. ADMR resultnya naik, Adaro pasti kedorong. Kenapa saya lebih ke Adaro dibanding ADMR? ADMR cuma ada aluminium. hmm, Aluminium PI paling berapa sih? Belasan. hmm, Adaro ada green energy-nya. Project untuk hydro power-nya itu termasuk yang terbesar di Indonesia. hmm, PI green energy itu berapa? Benchmark untuk peer-nya hmm, to the moon. hmm, Ya kan? Jadi kalau kita ngomong yang lainnya udah nggak ada yang make sense lah. Yang paling murah ya PI-nya ya, PI-nya Adaro lah. Kalau kita benchmarking PI ya, hmm, relative valuation kayak gitulah. Ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita nggak minta PI yang 40, 50, 60, 100, 200 gitu kan. Ya hmm. udahlah PI-nya PI belasan doang jadi berapa sih? Oke, Ya kan, siap. udah gitu aja. Sekarang IPS-nya dia forward IPS berapa? 230. Harga Hmm, sekarang berapa? 1.900. Berarti PI berapa? 6 kan? hmm, hmm, 6, 7, 8. Ya, anggap 8 deh. Ya kan? Kita nggak usah ngomong puluhan deh. Kita ngomong PI normal green energy berapa? 15? hmm. Udah berapa berarti harganya? Kayak Ya, gitu. ya, ya. Oke, udah dijawab ya pertanyaannya ya. Vincentius, kita lanjut lagi pertanyaannya ke Bahrul Alam nih kok. Kita putar sektor dulu nih. View untuk Telkom kok yang akan fokus ke data center. Fokus ke data center itu udah omongan sejak dia jual IndiHome. Hmm, Masalahnya gini loh. Kamu fokus ke data center itu kan berarti kamu high capex. hmm, Jual IndiHome itu dia dapat 17 triliun sejak setahun setengah 2 tahun yang lalu. Nggak jalan-jalan sampai sekarang. hmm, Masih ngomongnya akan fokus, kapan fokusnya, kapan kerjanya. hmm, Jadi ya mohon maaf ya, walaupun chartnya bagus, buat trading oke lah. Kalau buat kamu ngomong, wah mau masuk ke data center, omongan udah 2 tahun nggak ada realisasi. Saya tuh hmm, paling benci sama company yang isinya bullshit kayak gitu. Udah hmm, dapat duit gak dipakai, buat apa? Bonus tantiam sama si ini doang, direksi sama komisaris. hmm, Udah gitu, itu si IndiHome kan sebetulnya kan duitnya, cash cow-nya Telkom dibuang gitu aja harga segitu. Itu 17 T bisa dapat cuma berapa tahun aja sih sebetulnya. Jujur hmm. ya, keputusan untuk buang ke Singtel nih, IndiHome, itu tolol tuh idiot, idiot tuh. Jadi makanya saya nggak pernah suka tuh sama Telkom tuh. Itu agak bodoh itu. Oke, Saya yakin ada kickback tuh. oke. Thank you ya Bahrul Alam. Nah ini menarik nih. Kobarat udah mulai panas. Jadi saya pilih ini nih pertanyaannya. Hah? Dada. Itu gimana kok? Kalau ini mah, kalau ini mah hiburan ini. Jadi gini, sebetulnya kita ngomong bandarnya ya, bandarnya jahat. Kasih berita palsu apa semua itu jahat sih. Cuma satu sisi ya, yang kemakan beritanya ini bodoh gitu loh. Ya, sorry lah buat korbannya ya, bukannya kita nggak ada empati ya. Cuma kan kita harusnya mikir gitu loh.
Ini saham dari 3 rupiah, gitu kan. Mau dibawa ke 230.000 itu how come? Terus itu market cap berapa gitu loh. Hmm. Ya, sorry to say. Terus berita Vanguard mau masuk ke dada. What for? Vanguard Hmm. ini kan investment company ya. Kita tahu ini Hmm. investment company. Masuk itu kan pasti ngelihat yang investable. Ngapain dia backdoor di situ? Hmm. Ngapain dia masuk? Berada. Ya itu konyol sih. Terus ada lagi isunya apa? Yang Real Madrid lah, MotoGP lah. Ya bagi saya sih itu menghibur ya. Nah, Menghibur. Ini sebetulnya sih menurut saya ya, yang goreng sih lagi bercanda ini. tapi Bercanda dimakan, dengan style nih. tapi dimakan kalau bercandaannya. Tapi dimakan, yang makan ini yang saya nggak tahu ini. Logikanya di mana gitu loh. Oke, oke, oke. Itu Thank you ya. hiburan tuh, itu hiburan. Ya. Jadi gini, nggak dapat cuannya, Anda dapat pelajarannya. Nah, itu dia itu. Eh, Itu intinya ya, kok ya. Iya, entah Pelajaran. pelajarannya kamu tebus dengan 1 juta, 1 miliar, 10 miliar, ya itu pelajaran yang Ya, sepadan dengan kerakusanmu. ya, betul ya. Kayak gitu. Agak mahal mungkin ya pelajarannya, tapi tetap edukasi ya teman Masih pelajaran. untung stop di gocap. Nggak tahu lagi kalau nanti masuk FCA lagi ke bawah lagi ya. Nah, itu dia. Iya. Nambah Nanti, lagi edukasinya. iya, dari 200 balik ke 10 lagi nanti. Oke. Oke, thank you banget Ko Bernard ya untuk penjelasannya ya. Ini beberapa kali live memang pertanyaannya ada beberapa dada terus nih ya. Aku nggak tahu Memang nih harus kok. dimaki yang tanya dada ini. Jujur Oke, ya, oke. saya lebih, apa ya, lebih ngacungin jempol ke bandarnya dan lebih ngapoin korbannya sih, jujur. Karena pure korbannya ini serakah, jujur Hmm. sih. Hmm. Siapa sih yang bisa kemakan berita nggak nalar kayak gitu tuh? Ya, ya, ya. Oke, jadi mungkin di sini nggak ada yang pegang dada juga kali kok ya yang nonton, cuma iseng aja gitu kan. Pinter-pinter semua di sini ya. Jadi ya Harusnya itulah. sini smart investor lah. Ah, itu dia ya. Oke, kita lanjut nih kita puter nih. Kobernet udah mau meledak nih ya. Nih ada dari Crash Dio, Big Big Bangs gimana nih kok? Udah trennya kah atau cuma naik sesaat aja kan nih karena window dressing nih? Gini, kita tahu Dapen, kita tahu BPJS, ini sekarang kan iuran masuk terus. Selama ini kan Hmm. iuran masuk mereka beli bond. Karena Hmm. bond yield itu kan udah di tertinggi 7,4 ya kemarin 10 years bond yield. Sekarang Hmm. kan udah di bawah 6% ya, sempat naik lah. Ini 1-2 hari 6,1 gitu kan. Ya. Masalahnya iuran kan masuk terus, likuiditas masuk terus. Terus Hmm. mereka mau lempar kemana? Kalau dulu mereka bisa tutup mata lempar ke SRBI, tutup mata lempar ke government bond, karena apa? Mungkin acuan investasi mereka yang penting return tahunan 7%. Mereka masih bisa kejar. Nah, kalau sekarang mereka masuk ke sana, mereka udah nggak bisa kejar. Hmm. Jadi opsinya apa? Opsinya mereka pasti harus cari dividen stok yang bisa kasih at least di atas government bond. Dan Hmm. mereka kan pasti nggak mau volatility. Mereka Hmm. nggak mau yang justifikasinya berat. Hmm. Kenapa kok mereka beli ini, beli itu? Paling gampang ya beli apa? Indexing, beli banks. Hmm. Flow yang ada sekarang, flow dari Dapen, flow dari BPJS, bingung mau beli apa. Jadi komite investasinya cari gampang, ya udahlah beli banks lah. Berapa sekarang dividen? 8, 9, 10% udah tutup mata beli. Hmm. Justifikasinya apa? Big bank so? Hmm. Mau ngapain? Nggak perlu justifikasi susah-susah kan. Kalau Hmm. turun pun ya mereka justifikasinya jelas, oh ya ini sementara. Gitu kan. Jadi Hmm. kalau turun pun tidak dipertanyakan kenapa beli big banks gitu kan. Ya. Tapi kalau kita ngomong apakah ini moment of truth untuk perbalikan arah, kita lihat semua big banks ini rata, semuanya melambat, termasuk BCA. Hmm. BCA itu masih growth 10-9%, tapi sebelumnya itu belasan puluhan persen. Hmm. Jadi ini termasuk kategori melambat. Growth Hmm. rate-nya ya. Ya. Kalau result mah ATH terus, karena dia kan selalu growth gitu kan. Walaupun Hmm. growth-nya cuma 1% juga jadi ATH gitu kan. Hmm. Asal nggak minus. Yang 3 bank Himbara, growth-nya masih minus nih, rata-rata 9% nih. 9-10%. Hmm. Artinya apa? Ini ada PR dulu nih. Gimana caranya untuk regrowth? Kalau Hmm. mereka bisa berhasil regrowth, saya yakin flow itu pasti balik lebih signifikan karena dari active fund juga akan balik, bukan hanya dari passive fund. Hmm. Oke, nanti katakanlah bobot MSCI naik apa segala,
indeks kita naik, mungkin mereka akan gedein MSCI kita, mereka akan HK Banks nih, si pasif fund. Tapi kan cuma sebatas pasif fund. Tapi Ya. kalau selama perbaikan dari pondasi dan dari fundamentalnya banks Hmm. ini belum baik, Hmm. ya aktifannya nggak akan masuk. Aktifan Hmm. ini yang bisa ngangkat tinggi nih sebetulnya, gitu Hmm. kan. Kita Ya. tahu Bank Mandiri, kita tahu Bank BNI itu naik tinggi hampir, ya bukan hampir ya, bagger itu dari mana ya? Dari aktifan, bukan hanya dari pasifan gitu kan. Hmm. Nah, PR-nya itu di sana. Tapi kalau Hmm. kita mau beli banks, bandingannya, oh ya ya udahlah, sama kayak Dapen deh, aku punya duit, aku males, Hmm. aku nggak tahu mau invest di mana, bonds udah mahal, yieldnya udah murah, ya udah aku beli dividen stock, ya beli banks. Tapi Hmm. harus mindsetnya mindset obligasi, Hmm. bukan mindset cari, oh kok lambat ya, loh kok harganya turun naik gini ya, ya Hmm. kita mindsetnya obligasi ya harus lihatnya benchmarknya obligasi kan gitu kan, Hmm. kayak gitu. Jadi kapan turnaroundnya si Hmm. banks-banks ini? Ya kita tahu nih dari Purbaya udah maksa mereka untuk kasih excess liquidity. Sebetulnya mereka butuh nggak? Bulan lalu Hmm. kayaknya saya udah bahas kan. Nggak butuh-butuh amat, tapi kalau nggak dikasih excess liquidity mereka nggak kerja. Hmm. Kerjanya cuma makan spread SRBI sama deposito. Ya. Ini memang agak-agak nggak kerja ini. Golf terus nih babi-babi ini. Kayak gitu kan. Taunya cuma makan tantiem, sekarang tantiemnya nggak ada, suruh kerja nih, bener-bener gitu kan. Nah, jadi dipaksa excess liquidity untuk kerja. Hmm. Kalau itu beneran tersalur, kan sekarang udah dikasih beberapa larangan nih, nggak boleh disalurin ke Konglo, nggak Hmm. boleh dibeliin SRBI, ya mau nggak mau kan berarti kan jelas, Hmm. ya berarti kamu salurin ke real business. Hmm. Kalau itu beneran nyalur, harusnya bisnisnya jalan. Karena selama ini saya yakin, yang mau cari loan itu banyak, tapi banknya yang malesan dengan ngomong ini beresiko. Ya kalau Hmm. nggak ada resiko, jangan jadi bank, jangan narik bunga gitu kan. Hmm. Kalau nggak ada resiko, ya semua juga mau jadi investor gitu kan. Justru karena ada resiko, makanya kamu narik bunga gitu kan. Ya. Ya karena mereka kenaan makan spread gitu kan. Hmm. Nah ini sekarang harapannya dengan mereka udah beneran kerja, nggak cuma makan spread, kelihatan tumbuhnya itu berapa persen sih. Nah. Momen mereka ada result perbaikan, mungkin dari bulan 9 duit turun, ini Hmm. akhir tahun mulai jalan ke sektor real, Q1 ke depan udah mulai ada efek, ya mungkin resultnya mulai ada turnaround di sana, seperti itu. Ya. Ya. Oke, jadi menarik ya teman-teman. Ini ada beberapa kali Koberat mention kata result ya dan turnaround juga. Jadi mungkin tadi di awal, ini mungkin ya teman-teman yang baru nonton ya, kita udah 500 yang nonton. Jadi ke 500 orang, mungkin ada yang miss ya di awal Koberat ini mention ada mengenai mungkin nanti ke depannya ada perubahan ritme ya bagaimana kita memposisikan diri kita di pasar modal ya teman-teman ya. Jadi salah satunya adalah melihat emiten-emiten yang juga memberikan result, tidak hanya menjual prospek ya teman-teman ya. Jadi ini supaya kita bisa pintar juga ya. Tadi Koberat mention smart investor ya. Oke, Betul. ini lanjut kok ya dari Big Banks nih pas banget. Ada yang nanya dari Johanna Liem. Halo kok mau nanya tentang pendapat digital bank. Kalau Big Banks naik, apakah digital bank juga akan kecipratan gitu? Atau ini dua hal yang jauh berbeda? Gimana tuh kok? Ya kalau kita lihat pergerakan 3 bulan terakhir, setiap bank naik, digital bank juga ikut. Hmm, Tapi itu menurut saya korelasi sementara. hmm, Karena sebetulnya nggak berhubungan-berhubungan amat gitu loh. ya, ya. Ya itu cuma karena orang, oh ya ini bank naik, ini yang nggak belum naik apa? Oh ya big bank-nya belum naik. Oh big bank udah naik semua, yang belum naik apa? Digital bank. Ya pasti yang dihit kan pertama ya pasti BBYB lah, Hmm, Arto lah, yang gede-gede kan. hmm, hmm. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang 3 bulan ini korelasinya ada. Cuma apakah ini selalu berkorelasi? Nggak juga. Seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Kita mungkin ambil satu dua pertanyaan lagi, habis itu kita coba minta advice dari Ko Bernard ya untuk minggu depan nih. Ini ada pertanyaan dari Cruz 69 nih Ko ya. Dia udah beberapa kali nih ngirim. Kenapa saham HMSP ditekan terus nggak break resistance-nya? Ada view nggak kok mengenai saham HMSP nih? Lah gimana? Nggak ada triggernya kok. Nah, Kan baru wacana nggak naik cukai. hmm, Ya udah, that's it. that's it. What then? Hmm, Ya kan semua harus kembali lagi.
Oke, dengan nggak naik cukai kamu bisa naik berapa salesmu? Ya, ya, ya. Kan kembali lagi ke sana. Ternyata udah nggak naik cukai, sales juga nggak baik-baik amat. Hmm. Mati ya pasti turun lagi itu, 600 lagi. Gitu kan. Ya. Jadi kan kita harus ngelihat alasan dia naik apa. Oh, alasan dia naik karena berita cukai nggak ada naik tahun depan. Ya udah, Hmm. that's it. Dari 600 ke 800, that's it. Udah naik 30% kan. Hmm. Nah, untuk naik, kenaikan lebih lanjut, ya udah tunjukin numbermu gitu loh. Emang naik harus naik terus. Dari 600 harus Hmm. jadi 1000, 2000, 3000. Ini baru berapa bulan, Bos? Baru 2-3 bulan, Bos, MSP, Bos. Nah, ini yang saya ngomong. Ritmenya jangan disamain semua. Hmm. Semua pengennya itu setiap bulan naik 10% gitu loh. Padahal udah 2 bulan naik 30% kan udah cukup. Hmm. Kayak gitu loh. Ya karena apa ya? Karena belum ada trigger lanjutan, belum ada sentimen lanjutan. Nggak sabaran orang-orang ini tuh. Ya kalau memang tahu ini kamu beli HMSP karena masalah cukai, ya tunggu. Cukainya beneran nggak naik, salesnya naik apa enggak? Kan gitu, ya Hmm. sabar. Namanya investasi di saham itu bukan kamu ngocok dadu di Marina Bay Sands gitu kan. Hari ini ngocok, semenit keluar hasilnya gitu kan. Iya, Nggak iya. sabar amat. Oke, ini kita tinggal 2 menit lagi ya. Nah, jadi teman-teman di sini aku mau ingetin sekali lagi ya, Instagram Live kita malam hari ini direkam. Jadi nanti kalian bisa nonton ya full dari awal ya. Nanti akan diupload di Instagram Sukor Sekuritas dan itu diupload setelah Instagram Live ini selesai. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan di sini aku lihat itu sudah dijawab ya sama Ko Bernard juga di awal. Mungkin karena kalian baru join aja ya. Dan teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab malam hari ini, mohon maaf ya. Tapi jangan khawatir ya, Titox itu ada setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan tentunya akan ketemu lagi sama Ko Bernat ya ke depannya harapannya. Oke kok, 1 menit lagi nih. Kira-kira ada nggak yang bisa diberikan nih, wejangan, asik bahasanya wejangan nih dari Ko Bernat untuk teman-teman yang nonton malam hari ini. Ya realistis lah, realistis. Jadi intinya gini loh, zaman saya mulai di market 2007, itu kita nyari saham Bagger itu nggak kayak sekarang. Oh, ada satu lusin lebih gitu kan saham Bagger. Dan Baggernya hitungannya bukan hitungan tahun gitu kan. Hitungannya bulan. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Sadarlah, itu semua itu sementara dan itu semua valuasi ilusi gitu loh. Hmm. Semua yang Baggernya cepet, Baggernya lebih cepet gitu loh. Bega. Jadi nggak ada cepet kaya itu nggak ada. Kalau kalian kayak gitu mentalnya, tenang, kalian bisa dapat jackpot, bisa dapat jackpot. Terusin kayak gitu, nggak lama kiri lagi. Hmm. Apalagi main all in, terusin all in, main jar, all in, apa all in. Begitu nanti selesai itunya, ritmenya, jadi begar kalian itu. Kayak gitu. Jadi ekspektasinya yang ditata. Kalian beli Hmm. itu karena apa? Yang konyol Hmm. gini tuh. Hmm. Banyak yang DM ke saya waktu jar turun. Saham jar gimana? Ini gimana? Dikata sama. Saya tanya balik. Lalu beli kenapa? Saya Hmm. lihat chartnya bagus. Chart bagus dari mana? Chart cuma arah-arah gitu. Apa yang dilihat? Candlenya bagus. Candle apa? Candle nggak ada candlenya cuma. Candle arah-arah itu beli karena FOMO. Bukan karena candle, karena chart. Dan nggak ada trading plan. Cuma Hmm. berharap buy high, sell higher. Karena tiap hari arah. Masa Hmm. saya ngambil sekarang, besok nggak arah? Hmm. Ternyata ketika mereka dibagi barang, adanya ARB. Hmm. Dan mereka nggak tahu harus ngapain. Akhirnya orang nggak dikenal kayak saya ditanyain, Jar gimana? Lah yang nyuruh beli siapa? Tanya ke saya. Kayak gitu Oke. kan. Jadi ya maksud saya, kalian beli barang, itu mikir, belinya Hmm. kenapa? Mau beli iPhone aja mikir kok. Masa beli saham lebih gede dari harga iPhone nggak mikir? Hmm. Ya kan? Hmm. Mikir, ini beli karena apa? Beli di level berapa? Beli cut loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa. Kenapa saya harus cut loss? Kenapa saya harus take profit? Harus tahu alasannya. Iya kan? Hmm. Jangan karena, oh ya karena si influencer itu backer nih seminggu. Lah, yang naikin dia. Kalian dikeluar-keluarin karena dia mau buang barang ke kalian. Emang kalian Hmm. tahu? Kalau Hmm. kalian Hmm. udah kekunci sama ARB-nya dia baru kain-kain gitu kan. Kan konyol Kain-kain. gitu loh. Terus semua ditanyain,
Dikasih DM jam 3 pagi, nanyain masalah jar. Ini Hmm. orang stres nih, orang nggak kenal DM jam 3 pagi nanyain jar ke orang nggak dikenal kan berarti udah hopeless gitu kan. Hmm. Dan it's real, itu ada. Dan yang nanya bukan satu orang, banyak. Hmm. Itu hanya satu contoh ya saham jar. Nggak untung dalam universe saya nggak ada yang punya saham dada ya. Ya. Karena kalau ada yang punya saham dada nanya saya pasti syukur-syukurin gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya mindset pengen cepat kaya itu buangin. Hmm. Apalagi yang pasang iklan, ada kelas berhasil dapat 4.000% dalam berapa bulan. Apa pula kawan ini kayak gitu. Udahlah. Ya kayak gitu-gitu tuh buang lah. Ya, 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 ya. Oke, siap kok. Wah, ini padat ya teman-teman ya. Jadi ngerasa kita tadi sektor pertanyaan sektor, saham, prospek IHSG ya, makro, mikro, bahkan sampai wejangan nih ya dikasih sama Ko Bernard. Jadi thank you banget ya Ko Bernard untuk waktunya dan ilmunya ya Sama-sama. malam hari ini. Aku paling mungkin mau tekankan sekali lagi teman-teman tadi adalah yang dimention sama Ko Bernard adalah ekspektasinya itu ditata ya. Ini yang paling penting ya teman-teman ya untuk bisa memposisikan diri kita di ritme-ritme selanjutnya di pasar modal ya teman-teman ya. Mungkin itu aja kok ya dari aku mungkin mau pamit dulu. Thank you Thank you banget. Joe. Thank you Udah banget Ko Berna, ngundang. selalu seru teman-teman. Happy weekend, jaga kesehatan, sampai bertemu lagi di waktu berikutnya. Thank you.